line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel Andewe Lovers. Buah iblis Gomu Gomu no Mi, atau nama aslinya adalah Hitohito no Mi model Nika, adalah salah satu buah yang sangat diwaspadai oleh Gorosei. Pemerintah dunia sudah 800 tahun mencoba memperoleh buah itu, tapi selalu gagal. Informasinya buah iblis itu seperti punya kehendak sendiri dan seperti selalu menghindari pemerintahan dunia. Buah iblis itu sempat hampir diraih oleh pemerintah dunia dan saat itu dikawal oleh Hushu. Namun kemudian kelompok Shanks mencurinya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa Shanks tidak memakan sendiri buah iblis itu? Padahal kalau kita lihat betapa dahsyatnya buah iblis ini, Shanks bisa jadi akan sangat mungkin menjadi raja bajak laut yang berikutnya, tidak hanya menjadi Yonko saja. Karena itu, kali ini kita akan bahas 5 alasan mengapa Shanks tidak memakan buah iblis Hitohito no Mi yang ditemukannya versi duniaku.com. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Teori pertama adalah Shanks ingin memberikan buah iblis itu kepada orang lain. Dimana di sini, di chapter 19, Shanks memberitahu Buggy kalau mereka menemukan buah iblis. Kapten kapal sudah menyampaikan siapapun yang mau boleh memakannya. Meski begitu, Shanks pada akhirnya tidak menyentuh buah ini. Ini seperti indikasi kalau Shanks sebenarnya tidak ingin memakan buah iblis. Kita tahu pengguna buah iblis memang akan memiliki kekuatan tambahan, tapi kelemahannya dia tidak bisa berenang. Selain itu, buah iblis Gomu Gomu atau yang sebenarnya adalah Hitohito no Mi ini sempat hanya disimpan saja oleh Shanks hingga akhirnya Luffy memakannya. Situasi ini membuka kemungkinan kalau Shanks memperoleh buah Gomu Gomu mungkin bukan untuk dirinya sendiri. Salah satu teori menarik adalah Shanks ingin memberikan buah Gomu Gomu itu kepada orang lain. Nah, kemungkinan besar bisa jadi orang itu adalah Ash karena saat itu dia sempat lama di East Blue. Pertanyaannya, kenapa harus Ash? Terungkap di chapter 968 di Oro Jackson, Roger mengatakan yang akan menemukan One Piece adalah anaknya, yaitu Ash. Bukan tidak mungkin Shanks mendengar dialog Roger dan juga Rayleigh ini, lalu kemudian dia memutuskan untuk memberikan buah iblis Gomu Gomu itu kepada Ash, terutama jika Shanks tahu signifikansi buah Gomu Gomu itu. Patut diperhatikan juga jika Shanks akhirnya pergi gak lama setelah buah Gomu Gomu dimakan oleh Luffy. Jadi mungkin Shanks lama di East Blue itu karena buah itu sendiri. Teori kedua bisa jadi Shanks sebenarnya hanya ingin menjual buah iblis Gomu Gomu itu dan tidak berminat untuk mengkonsumsinya. Sejak di masa lalu, Shanks sudah tahu harga buah iblis itu ternyata sangat mahal. Bukan tidak mungkin Shanks menyimpan buah iblis Gomu Gomu itu hanya karena untuk dijual saja. Harga buah itu juga harusnya lebih tinggi dari harga buah biasa, terutama karena kelompok Shanks harus mengambilnya dari kapal pemerintah dunia. Ini bisa menjadi nilai tambah bagi buah iblis Gomu Gomu untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tentunya ini akan menjadi sangat menguntungkan bagi Shanks sendiri. Teori ketiga bisa jadi Shanks mengambil buah iblis Gomu Gomu itu karena memang dia ingin menjauhkan buah iblis itu dari pemerintahan dunia. Kita tahu di chapter 1044, Gorosei mengatakan pemerintah dunia sudah mencoba memperoleh buah iblis Gomu Gomu atau Hitohito no Mi ini selama 800 tahun dan selalu gagal. Jadi, momen Hushu mengawal kapal yang membawa buah iblis Gomu Gomu mungkin adalah momen terdekat pemerintah dunia mendapatkan buah itu. Pantas begitu buah itu dicuri, Hushu dihukum sangat berat. Saat ini belum diketahui seberapa Shanks mengetahui soal buah iblis Gomu Gomu. Shanks sampai repot-repot menyerang kapal pemerintahan dunia untuk mendapatkan buah itu, seperti menandakan kalau dia mungkin tahu bahwa buah itu sangat memiliki signifikansi yang tinggi. Juga melihat betapa Shanks peduli pada Luffy dan begitu yakin jika Luffy akan membuat gebrakan di masa depan, menandakan jika Shanks sudah tahu jika buah iblis itu akan sangat istimewa. Nah, tentunya jika Shanks tahu, berarti bukan tidak mungkin dia awalnya ingin menjauhkan buah iblis Gomu Gomu itu dari tangan pemerintah dunia dan melindungi buah itu. Tapi Luffy malah memakannya. Teori keempat bisa jadi sebenarnya Shanks sudah ada keinginan untuk memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi itu, tapi kemudian dia masih ragu. Di sini kita bisa melihat di chapter 1017, Hushu mengatakan kalau 12 tahun lalu, satu kesalahan buat hidupnya menjadi di neraka. Hushu sempat disebut punya banyak potensi seperti halnya Rob Lucci.
Lalu satu kesalahan membuat dia justru dipenjara. Kesalahan itu adalah pencurian buah iblis Gomu Gomu dari kapal yang dijaga oleh Hushu. Dan perpisahan Luffy dengan Shanks juga sekitar 12 tahun lalu kalau kita lihat di sekitar latar waktu One Piece. Nah, di sini Luffy mulai bertualang 10 tahun setelah berpisah dengan Shanks. Lalu setelah Marineford ada time skip 2 tahun. Jadi Shanks sudah bisa dipastikan merupakan pencuri dari Hushu sebelum dia ke Fusha. Atau dia mengambil Gomu Gomu justru saat dia dan kelompoknya sudah bermarkas di Fusha. Soalnya di chapter 1, Shanks mengatakan jika dia sudah menggunakan desa tempat tinggal Luffy itu sebagai markas selama sekitar setahun. Dengan pertimbangan waktu ini, mungkin Shanks sekedar belum menentukan apa yang harus dia lakukan dengan buah iblis itu. Setelah dia memperoleh buah itu, ternyata malah Luffy memakannya duluan. Padahal mungkin ada keinginan Shanks untuk memakan buah iblis itu. Dan teori yang terakhir, bisa jadi Shanks sudah mengakui atau menyadari jika dia bukanlah orang yang tepat untuk buah iblis itu. Mungkin saja Shanks sudah tahu jika sejak lama buah iblis itu sebaiknya dimakan oleh penerus yang spesial, yang mana berhubungan dengan sosok bernama Joy Boy. Dan dia tahu kalau dia bukan sang penerus itu. Adegan Shanks menangis setelah Roger kembali dari Laugh Tale bisa jadi karena Roger mengungkap hal buruk mengenai Shanks. Kalau begitu ini berkaitan dengan teori pertama, jika Shanks bisa jadi ingin menyerahkan buah iblis itu kepada orang lain, karena dia sendiri merasa dirinya bukanlah orang yang tepat untuk memakan buah itu. Yang menarik adalah, meski Shanks itu ceria, dia ditampilkan tidak tersenyum di 2 hal, dalam benak Kaido di chapter 1001, serta di poster buruannya. Untuk poster Bounty, kalau teman-teman lihat poster tersebut, para Yonko semuanya terlihat tersenyum kecuali 2, yaitu Shanks dan Kaido. Bahkan Big Mom pun tersenyum di posternya. Itu menarik karena Kaido tampak sudah menyadari dirinya bukan Joy Boy. Sementara itu di benak Kaido di chapter 1001, saat dia melihat Luffy, secara menarik hanya Shanks yang tidak dia bayangkan tersenyum. Sebek, Roger, Shirohige, dan Oden terlihat tersenyum. Mungkin Shanks sama seperti Kaido, dia sudah tahu jika dirinya bukanlah Joy Boy baru. Itulah kenapa dia merasa dia tidak pantas untuk memakan buah iblis itu dan mendapatkan kekuatannya. Nah, itulah teori mengapa Shanks tidak memakan buah iblis sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!